Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramesti dari Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi sosiologi yang berjudul Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Apa yang dimaksud dengan perilaku kolektif dan gerakan sosial? Perilaku kolektif merupakan ciri khas perilaku dari suatu kelompok yang pada umumnya sekelompok orang ini tidak saling kenal atau bersifat spontan. Sedangkan gerakan sosial merupakan aktivitas sosial yang tindakannya dilakukan oleh sekelompok organisasi informal berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus membahas isu-isu mengenai sosial dan politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dari perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif memiliki ciri-ciri, yaitu perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang, bersifat spontan dan tidak terstruktur, serta merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Sedangkan gerakan sosial memiliki ciri-ciri gerakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang terorganisir dan terstruktur, serta mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Dilakukan gerakan ini untuk dimensi waktu jangka panjang, dan gerakan yang dapat merubah atau mempertahankan suatu masyarakat maupun institusi yang ada di dalamnya. Ada berbagai macam bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, crowd atau kerumunan. Crowd ini terbagi lagi menjadi beberapa bentuk yang terjadi di masyarakat. Di antaranya, 1. Temporary crowd, yaitu orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat pada situasi sesaat. Yang kedua, ada casual crowd, yaitu sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud tertentu. 3. Ada conventional crowd, yaitu audience yang sedang mendengarkan ceramah. 4. Expressive crowd, sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali ikut melantunkan lagu. Kelima, ada action crowd, yaitu sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. 6. Solidaristic crowd, kesatuan massa yang muncul karena didasari oleh kesamaan ideologi. Selanjutnya, bentuk perilaku kolektif kedua ada panik, yaitu bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Ketiga, ada rumor. Rumor ini adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain atau yang disebut isu sosial. Selanjutnya ada opini publik. Opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Terakhir ada propaganda, yaitu informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perilaku kolektif dan penyimpangannya. Yang pertama, ada tindak kenakalan. Tindak kenakalan adalah suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal, pada umumnya suka melakukan suatu tindakan yang dianggap berani, walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut melanggar peraturan atau melanggar norma yang ada di masyarakat. Contohnya, aksi kebut-kebutan di jalan, atau mendirikan geng yang dapat membuat keonaran atau keributan di tempat umum. Selanjutnya yang kedua ada tawuran. Tawuran ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih yang sama-sama nakal atau kurangnya pendidikan sehingga menimbulkan perkelahian di antara mereka yang biasanya terjadi di tempat umum. Orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban mereka. Contohnya tawuran antar sekolah atau tawuran antar warga. Ketiga, ada tindak kejahatan berkelompok.
Kelompok jenis ini biasanya suka melakukan tindak kejahatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini biasanya bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya, sehingga tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Misalnya seperti perampokan atau aksi pembegalan di jalan. Terakhir yaitu ada penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya adalah suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Misalnya, merayakan hari-hari besar negara lain di lingkungan tempat tinggal sekitar sendirian. Di sini saya juga menampilkan beberapa contoh ilustrasi dari perilaku kolektif. Seperti di gambar ada tawuran, kenakalan remaja, dan aksi perampokan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis gerakan sosial. Di dalam masyarakat sendiri, gerakan sosial terbagi dalam beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut. 1. Gerakan perpindahan, yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Di sini, individu dalam jenis gerakan ini pada umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan berimigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik. Kedua, ada gerakan ekspresif, yaitu tindakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat. Individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan daripada mengubah kondisi luar itu sendiri. 3. Gerakan utopia, yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni untuk upaya menciptakan masyarakat sejahtera dalam skala kecil. 4. Ada gerakan reformasi. Pada gerakan ini, mereka berupaya untuk memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan. Kelima, gerakan revolusioner. Gerakan sosial ini melibatkan masyarakat secara tepat dan drastis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru. Keenam, ada gerakan regresif. Pada gerakan regresif, mereka berusaha untuk mengembalikan keadaan sebelumnya. Para individu yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan. Ketujuh, gerakan perlawanan, yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial. 8. Ada gerakan progresif, yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi. Yang terakhir, 9. Gerakan konservatif. Pada gerakan ini, mereka berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu di dalamnya mendukung gerakan ini dan menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat ini sebagai kedudukan yang paling menyenangkan. Tipe-tipe pada gerakan sosial. 1. Alternative movement. Alternative movement merupakan gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perorangan, seperti mengkampanyekan agar tidak merokok, mensosialisasikan anti narkoba, dan lain sebagainya. 2. Redemptive movement, yaitu gerakan untuk merubah perilaku seseorang, khususnya di bidang agama. 3. Reformative movement, yaitu gerakan untuk merubah masyarakat pada bidang-bidang tertentu, seperti gerakan untuk memperoleh pengakuan terhadap gaya hidup mereka atau gerakan gender. 4. Transformatif, yaitu gerakan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan, seperti gerakan kaum komunis untuk menciptakan kaum atau masyarakat komunis. Kelima, ada revolusionary, yaitu gerakan revolusi sosial yang bertujuan merubah institusi dan stratifikasi masyarakat sebagai suatu transformasi menyeluruh tatanan sosial termasuk institusi pemerintah. Pada slide terakhir ini, saya menampilkan gambar dari contoh bentuk-bentuk gerakan sosial. Pada gambar pertama bisa terlihat
bahwa itu aksi demo. Aksi demo ini adalah tipe gerakan sosial revolusionary. Sedangkan gambar kedua, sosialisasi anti narkoba. Sosialisasi anti narkoba ini masuk dalam tipe gerakan sosial alternatif movement.